Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Polban D3 Teknik Elektronika kelas 2B ingin mempresentasikan hasil wawancara kami dengan salah satu narasumber pengusaha di daerah Bandung. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Taufik Syawaludin. Nama saya Farid Firdaus. Nama saya Yuni Indrianti. Nama saya Fikri Ahmad Bahtiar. Nama saya Rius Najib. Dan nama saya Hilal Fikrobani. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan profil singkat dari perusahaan yang kami wawancarai. Jadi perusahaan ini bernama Catherine.id. Nah, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner dan perusahaan ini berada di Bandung, tepatnya di daerah Kircon. Dan topik yang akan kami bahas itu yang pertama adalah bagaimana beliau memulai bisnisnya, yang kedua bagaimana beliau mengembangkan bisnisnya, yang ketiga adalah keterampilan dan motivasi beliau dalam memulai bisnisnya, dan yang terakhir adalah network dan permodalan. Seperti itu. Dan yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana beliau memulai bisnisnya. Berdasarkan keterangan dari narasumber yang sudah kita wawancarai, ternyata perusahaan Catering ID ini mempunyai latar belakang yang menurut kami itu unik. Kenapa? Karena perusahaan ini itu berdiri dari 3 orang yang berbeda latar belakangnya. Pertama, ada Taufik Ismail atau biasa dipanggil Kang Opik dari Teknik Elektronika. Kemudian yang kedua, ada Kang Ahmad dari latar belakang hukum. Terus yang ketiga ada Kang Gidi dari pariwisata. Mereka bertiga itu pernah bekerja pada suatu perusahaan yang mereka geluti masing-masing sesuai bidangnya. Dan ternyata pas ketika jam makan siang, mereka itu punya masalah yang sama. Apa sih masalahnya? Ketika jam makan siang, yaitu jam 12 sampai jam 1, mereka itu merasa kesulitan untuk mendapatkan makanan yang sehat. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar semua karyawan pada suatu perusahaan itu bisa terjamin makannya pada jam makan siang? Nah, mereka bertiga ini berkumpul dan merumuskan hal tersebut, dan lahirlah Catering ID. Di mana Catering ID ini juga bukan hanya dari latar belakang mereka bertiga, ada satu survei yang mereka lakukan juga. Dan berdasarkan hasil survei tersebut, 85% orang hanya memiliki waktu yang singkat dan tidak sempat untuk memakan makanan yang sehat ketika waktu jam istirahat. Nah, maka terbentuklah Catering ID. Pasti ada perbedaan nih dari GrabFood atau GoFood yang terkenal sekarang itu. Nah, perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu terletak di bagaimana cara pemesanan, terus sistem dari kita pembeliannya itu sendiri. Kalau GrabFood dan GoFood itu bagaimana, Catering ID itu bagaimana, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan cara pemesanannya. Cara pemesanannya sendiri terletak di menggunakan sistem pada website, di mana kita memesan menu makanan pada website yang disediakan oleh Catering ID. Nah, misalnya kita akan memesan makanan untuk hari Senin sampai Jumat. Kita melakukan pemesanan dengan cara pre-order, yaitu di Hamin atau sebelum yang akan kita pesan, yaitu misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, setelah itu kita memilih menu makanan dan menentukan waktu yang akan yang akan ditentukannya. Misalnya kita untuk makan siang ini, nah di antara sekitar jam 12 sampai jam 1, maka waktu di hari Senin atau Jumatnya, Catering ID akan mengantarkan tepat pada waktu yang ditentukan itu. Nah, itulah perbedaan dengan antara GrabFood atau GoFood, yang dimana mereka memiliki sistem same day, yaitu memesan di hari itu dan dikirimkan hari itu. Nah, untuk Catering ID sendiri dengan sistem pre-order, yaitu kita harus memesan terlebih dahulu sebelum makanan akan dikirimkan di hari yang akan ditentukan. Selanjutnya, bagaimana cara entrepreneur mengembangkan usahanya, yaitu dengan beberapa cara. Yang pertama, mereka menyebarkan hot sales ke beberapa perusahaan untuk menawarkan produknya. Selanjutnya, saat launching, mereka di suatu event yang bernama Maker Fest, mereka mengundang beberapa orang dan media informasi seperti televisi, majalah, dan radio untuk mencobai makanan yang mereka buat dan mereview di Instagram masing-masing. Lalu menggunakan iklan di Instagram dan
mengadakan promosi menggunakan sosial media. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tips and trick dan motivasi yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Yang pertama itu narasumber memberitahu bahwa hal yang harus kita lakukan adalah mulai aja dahulu. Karena ketika kita ingin melakukan suatu usaha, maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mulai. Dan setelah kita memulai sesuatu, maka pasti akan ada jalan. Dan yang ketiga itu kita harus melakukan hal-hal kecil. Sebelum hal-hal besar yang nanti akan kita lakukan, maka kita harus melakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Contohnya ketika misalkan saya adalah anak elektro, hal yang kecil bisa saya lakukan adalah menjual komponen kepada cutting saya atau kepada adik tingkat saya kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah jangan takut gagal. Karena ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita tidak boleh merasa menyerah atau merasa ingin menyerah, ingin gagal. Narasumber juga memberitahu kami tentang bagaimana cara dia menyikapi tentang isu virus corona ini, karena kan dia bisnis dalam kuliner ya, dan dengan adanya virus corona ini pasti tentunya akan menghambat usaha dia, dan dia mempunyai beberapa solusi. Yang pertama itu diadakan yang tadinya strategi dia itu B2B atau business to business, tapi dia merubahnya dengan B2C, kayak business to konsumen. Jadi dia untuk sekarang ini lebih menekankan kepada business to konsumen, karena untuk beberapa perusahaan tidak melakukan lagi kegiatan di perusahaannya kayak gitu. Dan untuk motivasi narasumber yang kami wawancarai, dia itu sebenarnya ini bukan startup atau bukan perusahaan yang pertama kali dia buat, tapi dia sebelumnya pernah mendirikan 7 startup. Bayangkan, dia sudah mendirikan 7 startup, tapi baru ini startup yang ke-8 baru yang bisa dikatakan berhasil kayak gitu. Dan dia juga terakhir menekankan kepada kita bahwa ketika kita ada masalah, kita jangan menyerah, dan kita harus ingin tahu atau penasaran atau curious terhadap masalah yang kita hadapi. Berdasarkan dari narasumber mengenai bagaimana narasumber itu mengembangkan network bisnisnya, narasumber itu mempekerjakan para sales untuk mengenalkan produknya, apa kelebihannya, dan memberikan manfaat terhadap perusahaan lain juga. Seperti itu untuk pengembangan network bisnisnya. Lalu untuk mendapatkan modal pertama, narasumber itu mengikuti salah satu program wirausaha dari Dikti dan memenangkannya dan mendapatkan nilai modal pertama sebesar 300 juta, dan juga untuk pengembangannya mendapatkan investasi dari satu investor. Ya, setelah dilakukan wawancara dan presentasi yang kami lakukan tadi, kami mendapatkan kesimpulan bahwa beliau memotivasi kami dalam memulai suatu bisnis, dan semoga kami dengan dilakukannya wawancara ini bisa menjadi entrepreneur seperti beliau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.